Cinecrip balik lagi bareng gue Rashid Hari di trailer reaction. Dan akhirnya trailer untuk salah satu film horor Indonesia yang ya secara objektif ya, perkara lu setuju atau enggak, tapi secara objektif kalau memperhitungkan perspektif para penonton awam di luar sana juga, ini adalah one of the most anticipated horror Indo di sisa tahun 2025. Dan jujur gue sendiri lumayan nungguin, walaupun gue sering ngomong ya kalau udah bosen sama horror Indonesia yang formulanya gitu-gitu aja. That's true. Tapi kalau untuk yang ini gue punya ya sedikit banyak harapan lah kalau dia bisa ngasih sesuatu yang at least better than kebanyakan teman-temannya ya. Apalagi kalau bukan Janur Ireng yang bakal rilis di bioskop tanggal 24 Desember alias jadi penutup tahun. Nah, kalau Janur Ireng ini ceritanya buat yang belum tahu ya, mungkin masih ngadaptasi thread dari Simple Man. Lebih tepatnya dia adalah bagian dari universe Trah Pitu Lakon namanya ya. Masih bagian dari universe ini dan ceritanya adalah prequel ya, bukan sequel. Jadi prequel dari Sewu Dino. Jadi latar waktunya itu sebelum Sewu Dino lah, dan bakal ngejelasin beberapa hal soal trah-trah yang udah muncul di sana, soal santet-santetnya, kurang lebih segitu kayaknya dari yang gue baca ya. Karena gue sendiri nggak yang mengikuti Trah Pitu Lakon atau thread Simple Man apapun secara secara religius gitu, bener-bener mengulik sampai mendalam tuh jujur enggak, cuman tahu permukaan aja. Dan Trah Pitu Lakon ini soal apa bisa lah kalian cari-cari sendiri detailnya di Google, di X, di tempat threadnya sendiri. Tapi singkatnya mungkin buat yang masih sama sekali blank soal Trah Pitu Lakon itu apa, dia adalah cerita tentang konflik konspirasi klinik antara ya kayak yang udah kelihatan di judulnya ya, antara 7 keluarga lah simpelnya, yang sama-sama bersekutu dengan setan buat dapat kekayaan. Sederhananya gitu sih. BTW ngomongin Sewu Dino dikit nih, soalnya Janur Ireng kan prequelnya ya. Gue jujur suka loh sama Sewu Dino. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang tidak setuju dengan opini saya, and it's fine. Gue paham dari mana asal kekecewaan banyak orang, tapi gue suka sama Sewu Dino. Emang di luar ekspektasi sedikit sih. Kirain kan bakalan jadi film yang gak spoil, yang langsung gila-gilaan dari awal sampai akhir, macam Evil Dead ya. Dari trailernya kan Evil Dead banget, penuh gore terus-terusan, tapi ternyata lebih slow burn dan gak masalah sebenarnya. Kalau misalkan gak ada ekspektasi itu, which is dibikin sendiri ya sama gue sama penonton, terus kita datang tanpa ada gambaran apapun, Sewu Dino itu ya oke lah, gak jelek sama sekali, gak jelek. So far sih itu film adaptasi dari thread Simple Man yang paling gue suka sih so far ya. Semoga Janur Ireng lebih bagus lagi. Tapi sampai sebelum Janur Ireng ini rilis, Sewu Dino ya buat gue adalah film adaptasinya thread Simple Man yang paling bagus. Secara yang bikin bapak dokter horor Indonesia ya, yang juga kemarin baru memperlihatkan skillnya bikin film zombie, Abadinan Jaya, silakan ribut lagi sana. Ya intinya Janur Ireng nih masih dibikin sama Kimo juga. So gue hopeful lah sama film ini. Tapi dia punya PR gede sih. Janur Ireng, Kimo itu punya PR yang gede banget, sangat-sangat gede. Karena kondisi horor Indonesia ini bahas sedikit ya, mungkin bisa juga jadi perenungan untuk orang yang bikin film-film horor di Indo. Kondisinya tuh sekarang beda dibanding pada saat mungkin Sewu Dino dulu rilis, atau kalau mundur lebih jauh lagi KKN dulu rilis. Horor Indo masih jelas punya market. Sampai kapanpun di negara manapun, horor adalah genre yang everlasting, yang gak akan kehilangan marketnya. Tapi udah beda dibandingin let's say beberapa bulan yang lalu. Kalau beberapa bulan yang lalu kayak semua horor yang rilis itu jalan, penontonnya banyak. Nah kalau beberapa bulan terakhir nih bahkan judul-judul yang banyak di-expect sama orang-orang bisa rame banget atau at least tembus juta penonton, itu flop. Gue bukan orang yang dengan gampang mengeluarkan kata-kata flop ya, apalagi horor itu budgetnya kan gak terlalu tinggi. Cuman adalah banyak judul yang diharapkan, diekspektasikan itu bisa 1 juta, 2 juta, turns out cuman sampai mungkin 200, 300, jauh di bawah perkiraan. Artinya penonton tuh udah masuk titik jenuh. Ini udah red ocean banget industri horor tuh. Penonton udah kayak lebih bisa memilah-milah deh mana film yang pengen gue tonton dengan mengeluarkan uang untuk bayar tiket, uang transport tuh lebih memilih-milih. Bisa lu cek dari beberapa judul yang penontonnya banyak belakangan ini. Nggak semuanya horor, genrenya mulai variatif. Bahkan beberapa film-film yang dulu gue pikir nggak akan bisa jalan sekarang malah rame. Janur Ireng kudu bisa ngasih penyegaran. Sebagai penutup tahun, dia harus bisa ngasih sesuatu yang nggak harus radikal bedanya, tapi at least penyegaran lah, nggak yang ngasih formula gitu lagi itu udah membosankan
membosankan. Gue ngomong gitu biar bisa kelar ini semua film di universe Trah Pitu Lakon, biar bisa sampai selesai, nggak kemudian gantung di tengah jalan, nggak diselesaiin karena yang nonton mungkin sedikit atau kualitasnya kurang. Gue berharap banget ini universe bisa tamat, jadi harus bisa lebih variatif lah ngasih produknya. Dan gue percaya kalau Kimo bisa ngelakuin itu. Cuman kan kedepannya belum tentu semua film Trah Pitu Lakon yang garap Kimo ya. Untuk sekarang kita cek dulu ya trailer, ini full trailer untuk Janur Ireng. Kon metu kon gaweane sapa iki? Bagus. Sorry. That's good. Walaupun kalau gue dengar sedikit-sedikit kita nilai lebih jauh pada saat udah nonton filmnya ya. Tapi bahasa Jawanya ya nanti. Tapi itu that was unexpected. Lanjut. Metu kon gaweane sapa iki? Wah. Dan bukan kepala yang cuman senyum gitu ya, tapi teriak. Itu serem sih. Yang paling gelap adalah tentang penguasa tanah ini, Trah Pitu. Gimana penawaran saya? Mas Sugi, itu mereka siapa ya? Mereka itu Trah Pitu, Mas. Orang-orang yang kedudukannya setelah Tuan Arjo Kuncoro. Sugi. Setiap malam mereka saling menyerang, menggunakan kekuatan alam gaib. Ini untuk melindungi. Oke. Menumpahkan darah That's banyak interesting. orang tak bersalah. Yang bisa menghentikannya hanyalah santet Anjir, yang paling zombie. mematikan di tanah Jawa. Janur Ireng. Arjo harus dihentikan. Wow. Zombie melayang. Wait. Ya kalau so far sih memang trailernya didesain mirip-mirip kayak Sewudino. Maksudnya vibe Evil Dead gitu lah. Ada cewek yang kesurupan terus menggila gitu. Tapi saya sudah pernah menonton Sewudino. Saya tidak akan semudah itu memasang ekspektasi kalau wah ini Evil Dead banget nih. Enggak. Bisa beda nanti filmnya ya. Jangan sana. Wow. Tora ini jangan disalah interpretasikan ya komen. Cuman gue, Tora kayak Arnold anjing, keker banget. Mantap. Ngomongin Tora nih, ini kan seingat gue adalah pertama kali dia main di horor serius ya. Sebelumnya tuh horor komedi gak sih? Correct me if I'm wrong. Kalau ada sebelumnya Tora main horor serius, seingat gue belum. Seingat gue ini yang pertama. Menarik melihat dia di horor serius dan anjir, keren. Gue hanya bisa berharap di umur 50 tahun besok sekeren orang ini, anjir wah. Iri saya pak. Buset. Bokolona. Janur Ireng harus segera dituntaskan. Aktivitas apa itu tadi? Janur Ireng. Wow, jualnya Sewudino the prequel ya. Anjing, tadi ada aktivitas apa itu dirancang? Oke, tapi gue rasa ini bukan kayak KKN atau pabrik gula ya yang menjual ya gitulah, you know what. Satu sih yang gue suka ya dari directingnya Kimo itu adalah energi yang dia bawa di pengadeganan dia. Bisa dari gerak kamera combine sama sinematografer ya of course ya. Bisa dari gerak kamera atau dari impact serangan yang diterima sama karakternya. Jadi misalkan karakternya itu ditonjok atau ditusuk, yang nonton tuh bisa ikut bisa ngerasain ngilunya lah. Itu yang gue suka dari directingnya Kimo tuh. Dan kesan itu ada beberapa kerasa di trailer tadi. Misal scene penutupnya pas ada yang dijatuhin ke meja makan tuh, anjing kerasa banget kombinasi 2 poin yang tadi gue mention, permainan kameranya terus impact dari sebuah serangan tuh bisa kerasa. Cuman sayangnya ada part favorit gue dari, belum ngomongin film ya, tapi dari teasernya itu ada part yang gue lumayan suka sih pada saat nonton di bioskop. Pas sebelum film apa ya, kayaknya baru sekitar semingguan yang lalu gitu gue ngeliat teaser Janur Ireng di bioskop.
bioskop dan ada part yang wow, silakan lu cek sendirilah, itu part yang jadi penutup teasernya, adegan penutup yang tiba-tiba tuh nampilin leher patah tuh shocking banget. Ya hal-hal kayak gitu loh yang pengen gue lihat dari terornya. Nggak harus kekerasannya itu berdarah-darah banget, nggak harus yang full sepanjang 90-100 menit, nggak harus. Tapi pada saat muncul brutal, ada impactnya ya, mungkin kadangkala unexpected, nggak sebatas ada darah muncrat-cerot atau the store muka, wah bokolono nongol mukanya. Semoga sih nggak yang seperti itu doang, tapi bener-bener punya impact. That's why Kimo dan of course Timo ya itu menonjol film-film horornya, karena nggak sebatas dor cerot. Sama yang satu gua harapkan pastilah soal mitologinya. Please mitologinya jangan sampai cuman di kulit luar doang, jangan sampai cuman gimmick hiasan. Ini ada Trah Pitulakon setiap hari saling mengirim santet, itu kan menarik ya, itu let's say seksi gitu lah, tapi jangan sampai itu cuman ya kulit luar doang. Please bener-bener digali, bener-bener diperdalam, bener-bener dijadiin jualan utama. Jadi pada saat nonton nanti, kami penonton nih, audiens penikmat tuh nggak cuma nungguin teror, nggak cuma mana nih apa kekerasannya, mana penampakan hantunya, tapi bener-bener mantengin ceritanya, mantengin misterinya, dibikin penasaran, pengen tahu lebih jauh soal detail kliniknya, soal santetnya, sama ciri khas tiap trah itu apa. Jangan sampai semua trah tuh beda nama doang, tapi harus punya ciri, harus punya kekhasan. Karena kan nanti di film-film yang berikutnya masing-masing trah kayaknya juga dieksplor ya. Jadi bener-bener mitologi, identitas, ciri itu digali. Jadi cobalah kita tungguin di bioskop besok tanggal 24 Desember, sehari sebelum Natal. Prediksi gue sih rame penontonnya, tapi ya, apalah artinya prediksi di kondisi perfilman Indonesia sekarang. Bukan jelek maksudnya, maksud gue adalah perfilman Indonesia di tahun 2025 atau lebih tepatnya sejak mungkin bulan Maret gitu sampai sekarang itu sama sekali nggak bisa diprediksi. Jujur gue sudah tidak tahu lagi. Kalau ditanya, bang ini film bakal rame atau enggak, kalau dulu tahun lalu gue masih bisa lumayan yakin lah, oh ini bakal rame, ini enggak. Kalau sekarang nggak tahu, blank. Penonton kita jauh lebih nggak bisa ditebak dari plot twist film M. Night Shyamalan. Jadi coba saja kita tunggu. Kalau menurut lo gimana? Apakah ini terlihat menarik atau terlihat sama? Or lo punya pendapat lain atau mungkin mau ngejelasin Trah Pitulakon seperti apa dari kacamata die hard fans? Kan pasti ada ya. Silakan boleh ditulisin di kolom komentar. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Bestie and La Familia. Thank you so much guys. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.